Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Melanjuti pembelajaran berikutnya. Hari ini kita belajar muatan IPS tema 2 subtema 3 tentang manfaat kemerdekaan bagi sejarah bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia mulai pembangunan dalam berbagai bidang. Di antaranya kita bisa lihat pada masa potret penjajahan di Indonesia dan kini sudah berubah. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan Indonesia merubah semua bidang, ya, diantaranya bidang pendidikan, perekonomian, dan sosial. Nah, kita akan bahas di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan saja. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mereka dapat bersekolah dan memperoleh ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kedua adalah di bidang perekonomian. Pada masa penjajahan sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajah amat menyengsarakan rakyat. Bahkan beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, atau romusha menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang ketiga di bidang sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak lagi perkelompokan rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, sebagai warga negara kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Kesejahteraan juga dapat terwujud jika warganya hidup rukun. Kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Masih ingatkah kalian tentang peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Ya, perbedaan di antara kita bukan menjadi penghalang di antara kita ya. Sebaliknya, perbedaan di antara kita itu menjadi suatu kekayaan bagi negara kita. Berikut ini adalah manfaat persatuan dan kesatuan bagi kesatuan Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Pembangunan nasional akan berjalan dengan baik, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan perbedaan dan persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.